Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vera Kunayajaya. Di video kali ini saya ingin menjawab tema Bimba interview yang kedua. Pertanyaannya adalah poin A, jawablah pertanyaan mengenai kegiatan bermain baca-bacaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan adalah suatu metode atau proses kegiatan bermain sambil belajar di kelas Bimba dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca pada anak yang berdampak pada anak yang meningkatkan secara bertahap. Dan yang kedua yaitu jelaskan kegiatan apa saja yang termaksud dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatannya yaitu pertama memperdengarkan verbal kata yang diulang sebanyak 3 kali melalui metode berdialog Bimba, bernyanyi lagu Bimba, berdongeng, dan juga bermain melalui media gambar. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya yaitu kegiatan bermain baca-bacaan itu pertama menumbuhkan karakter minat baca pada anak sejak usia dini, dan tujuan khususnya itu meningkatkan kemampuan baca pada anak secara bertahap. Pertanyaan selanjutnya, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Kapan kegiatan bermain baca-bacaan ini dilakukan oleh motivator? Kegiatan ini dilakukan di saat kegiatan inti, saat kegiatan berdialog pada anak, bercerita, maupun saat mengajarkan modul bergambar. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang diharuskan oleh motivator? Ya, kembali kepada kegiatan utama yang tadi saya jelaskan, yaitu tujuannya untuk menumbuhkan karakter minat baca pada anak itu sendiri, dan tujuan khususnya untuk meningkatkan kemampuan baca pada anak secara bertahap, seperti itu. Lanjut, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yang harus dievaluasi oleh motivator yaitu pertama, mengevaluasi afektif yang harus dilakukan oleh motivator setiap saat kepada si anak. Lalu melakukan evaluasi kognitif yang dilakukan 10 menit sekali. Evaluasi ini dilakukan terhadap individual anak. Apakah kegiatan yang dilakukan terhadap motivator ini terhadap si anak itu saat anak bermain baca-bacaan itu anak tuh kayak mampukah anak ini menangkap kegiatan yang motivator jelaskan, dan apakah anak ini bisa untuk melanjutkan ke materi selanjutnya gitu. Pertanyaan selanjutnya, yang poin nomor 7, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Caranya yaitu diterapkan dengan selalu mengajak anak berdialog, lalu bercerita bersama, kemudian anak diajak oleh motivator mendongeng, dan anak-anak diajak juga melalui kayak media bergambar, seperti itu. Poin B, yaitu jawablah pertanyaan mengenai kegiatan bermain baca-bacaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Metode teori jam bandul itu adalah suatu metode yang dilakukan oleh motivator dalam memvariasikan aspek-aspek dalam kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas Bimba. Agar anak itu tidak mudah cepat merasa bosan, karena kan rentan konsentrasi anak itu kan sangat pendek ya. Jadi kalau misalnya tidak menerapkan teori jam bandul, maka anak tuh gampang merasa bosan dalam pembelajaran, seperti itu. Contohnya itu kayak misalkan setelah selesai bermain baca-bacaan nih, kita sebagai motivator tuh kayak ngarahin anak untuk mengerjakan modul matematika, dan juga setelah mengajarkan anak-anak untuk mengarahkan anak-anak bermain modul matematika, kita juga arahin anak-anak untuk bermain untuk mewarnai,
Lalu di situ pula kita bisa nih kayak nanya sama si anak untuk kayak bermain baca-bacaan. Dari baca-bacaan kita lanjut ke modul matematika. Lalu dari situ ke bermain atau mengarahkan anak untuk mewarnai, seperti itu. Lanjut, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuannya itu untuk menciptakan suasana yang fun learning dengan cara memvariasikan metode belajar sambil bermain pada anak, seperti itu. Kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Kapannya motivator menerapkan teori jam bandulnya itu, teori jam bandul itu diterapkan pada saat kegiatan inti, seperti itu. Nomor 4, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Seperti yang tadi saya cara menerapkannya itu adalah pada kegiatan inti yang bervariasi dengan cara metode yang tadi saya contohkan tadi, seperti itu. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Kalau misalkan motivator itu nggak menerapkan teori jam bandul, ya akibatnya pertama anak-anak itu akan merasa cepat bosan. Anak-anak itu merasa kayak belajar itu nggak nyenangin gitu. Mereka tuh kayak dipaksa kayak buat belajar terus. Sedangkan di sini kan di Bimba kita tujuannya untuk menemukan minat pada si anak, bukan untuk memaksa si anak untuk belajar atau untuk suka dalam pembelajaran tersebut. Kita di sini kan untuk menemukan minat pada si anak. Ya tujuannya kita juga harus selain kita melakukan fun learning itu sendiri, kita juga harus menerapkan teori jam bandul ini, karena kan yang tadi saya jelaskan tentang konsentrasi anak itu kan sangat pendek ya. Jadi kalau misalkan si anak dipaksa untuk belajar, anak juga kan merasakan bosan kan. Tapi bedanya kalau misalkan kita melakukan teori jam bandul, si anak tuh kan akan merasa bahwa belajar itu akan selalu menyenangkan gitu, nggak sebosan itu, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.